Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tagi Wicaksono dengan NIM 1323045 dari program studi Sistem Informasi Otomotif akan menjelaskan apa itu OSI layer. OSI layer itu yaitu kita pahami dulu definisinya. OSI yaitu Open System Interconnection. OSI ini digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. Nah, OSI layer itu memiliki 7 layer. Yang pertama, tingkat ke-7 ada application. Yang ke-6 layer ada presentation. Yang selanjutnya session dan transport, network, data link, dan terakhir physical layer. Dan ini penjelasannya mengenai OSI layer. Layer aplikasi. Aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Kita mengetahui bahwa yang dapat berkomunikasi dengan elemen yang berkomunikasi, yang menghubungkan antara user dengan perangkat aplikasi. Jadi ada aplikasi layer mengacu pada layanan suatu aplikasi. Berikutnya membahas mengenai presentasi layer. Ini layer nomor 6 bertujuan untuk mendefinisikan format data. Di sini ada contohnya ASCII text, binary, dan JPEG. Ada tabel ASCII dan silakan bisa di googling contoh penulisan data file ASCII. Jadi analoginya, kalau tadi layer 7 itu berkomunikasi dengan user melalui aplikasi, lalu dari aplikasi turun ke layer presentation. Di presentation layer itu data-data tadi didefinisikan lagi formatnya menjadi ASCII text, binary, dan JPG. Lalu setelah dari layer 6 turun ke layer 7 yaitu session layer. Layer ini mendefinisikan bagaimana memulai, mengkontrol, dan mengakhiri suatu percakapan. Contohnya seperti session ya. Misalkan setiap kali ada suatu percakapan, misalkan kita ngooping atau kita mentranskripkan kan, itu pasti ada percakapan yang terjadi. Itu ada sessionnya, pasti diakhiri dengan session. Session timeout. Berikutnya dari layer session ke layer nomor 4 ya, yaitu layer transport. Layer ini berfungsi melakukan multiplexing terhadap data dan mengurutkan data. Jadi data-data yang sudah udah dari turun layer 5 pada layer 4 dia akan dimultiplexing. Jadi sebelumnya data yang belum urut dan akan diurutkan. Itu gunanya transport. Layer transport itu gunanya. Berikutnya itu layer nomor 3 network. Mendefinisikan pengiriman data. Pada layer ini didefinisikan pengalamatan jalur pengiriman data. Ya, seperti pengalaman alamat router ya, yang sering kita disebut routing. Pada kuliah jaringan komputer kita akan berada sering di layer nomor 3 ini. Selanjutnya itu dari layer ketiga itu turun ke layer kedua, data link. Data link ini mengatur mengirim data dari interface yang berbeda. Di sini contohnya di sini kita menggunakan internet 802
3 menuju high level data control. Di sini mengatur pengiriman data link. Selanjutnya dari layer kedua turun lagi ke layer pertama, physical layer. Jadi pada layer pertama ini mengatur bentuk interface yang berbeda-beda dari semua media transmisi. Contohnya spesifikasi yang berbeda pada konektor, pin, arus listrik, dan encoding dan lain-lain. Dan biasanya physical layer ini datanya data biner, atau karena kita bahasa mesin. Dan selanjutnya ini konsep dan kegunaan layer. Yang pertama yaitu satuan informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan disebut paket. Kita tahu bahwa sebuah data kita kirim itu memiliki alamat sumber dan alamat tujuan. Ada source address dan ada destination address. Itu pasti ada. Misalkan saya berada di menggunakan IP 192. Saya akan mengirim IP tujuannya 192 bla 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 04 gitu misalkan. Kita akan mengirim ke alamat tersebut. Itu pasti ada dua alamat tersebut, ada alamat sumber dan alamat tujuan. Yang berikutnya itu untuk membagi fungsi. Setelah kita tahu fungsi dan kegunaan masing-masing layer, setiap layer memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas. Bila tidak ada layer seperti ini dalam membuat aplikasi, misalkan aplikasi yang berjalan di network, kita harus memikirkan dari ke semua layer tadi untuk membuat fungsi-fungsi tersebut. Itu akan membuat makan waktu yang sangat lama, dan kita harus mengurangi kompleksitasnya. Yang selanjutnya membuat perangkat lebih modular. Kita tahu bahwa pada jaringan komputer itu perangkatnya berbagai macam perangkat dan macam-macam spesifikasi dan jenisnya gitu. Dan ada konsepnya layer tadi memungkinkan perangkat-perangkat yang berkomunikasi internet saling berbagai macam, tidak satu tipe saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.